ternyata manusia itu juga mementingkan emosinya gitu. Jadi kadang-kadang mereka membeli sesuatu atau percaya sesuatu itu karena sisi emosionalnya, bukan karena rasionalnya gitu. Kamu misalnya gini nih, kamu ngapain kok beli apa ini peralatan olahraga ini? Kamu ngapain kok beli apa tongkat golf gitu? Ngapain kok? Ya gitulah, mengikuti olahraga ini. Karena aku suka suaranya sih daripada ininya. Loh alah, ternyata karena fungsi suara gitu, bukan karena memang suka dengan olahraga itu. Atau misalnya ada cewek-cewek nih beli kosmetik etude gitu. Etude. Tulisannya sih etude tapi nggak tahu bacanya gimana. Mungkin etude ya. Kenapa kamu pilih ini apa ini namanya kosmetik ini? Ya soalnya ini sih bintang iklannya itu Shiny dari Korea gitu. Nah itu berarti sudah menemukan sisi emosionalnya gitu. Nah jadi implikasinya kepada kita apa? Bahwa dalam memberikan dalam tes Nah, implikasinya kepada kita gimana? Bahwa kita membuat pesan, menyusun sebuah pesan itu harus memberikan beberapa hal yang rasional dan juga emosional gitu. Jadi jangan lupa kita harus menyentuh ranah rasional dan emosional halayak kita atau bisa pilih salah satunya gitu. Nah, kemudian imbauan yang kedua adalah imbauan takut dan ganjaran. Nah, kalau dalam imbauan takut ini, menurut Hill pada tahun 1988, dia ini kan sudah melakukan eksperimen iklan tentang kemampuan kondom untuk pencegahan AIDS gitu. Dia mengecek gitu, ternyata dari situ ada hasilnya, ada tiga tingkatan takut. Pertama ketakutan tinggi, kedua ketakutan moderat, dan ketiga ketakutan rendah. Kalau ketakutan tinggi itu contohnya adalah seperti AIDS menyebabkan kematian. Nah itu bakal muncul ketakutan tinggi. Kedua, ketakutan moderat atau yang sedang gitu ya. Seks merupakan perilaku yang beresiko gitu. Nah yang ketiga, ketakutan rendah adalah kekuatan kondom dan AIDS tidak menimbulkan apa-apa. Nah, setelah diteliti, ternyata dari ketiga ketakutan ini tadi yang paling berefek kepada halayak itu adalah ketakutan yang moderat gitu. Ketakutan yang moderat itu yang contohnya tadi yang menggunakan kalimat seks merupakan perilaku yang beresiko. Nah, implikasinya kepada kita nanti kalau misalnya menyusun sebuah pesan lebih baik gunakan kalimat-kalimat yang moderat, yang mengandung ketakutan moderat gitu, dibandingkan ketakutan tinggi dan ketakutan rendah. Karena ketakutan tinggi dan ketakutan rendah itu malah menunjukkan hal-hal negatif dari apa yang kita harapkan gitu. Nah, begitu juga dengan ganjaran. Kalau ganjaran itu kita sering tahu kan bahwa manusia itu lebih suka kalau melakukan sesuatu ada ganjarannya. Misalnya ya kayak lagunya siapa sih itu Krisya ya. Kita melakukan segala sesuatu itu karena pahala ya, karena ada pahalanya nanti berbuah surga. Makanya kita mau melakukan A, mau melakukan kegiatan B, mau ngaji, mau sholat karena itu. Coba kok kalau nggak ada itu pasti kan ya males-malesan aja, bisa jadi kayak gitu. Nah itu adalah sebuah ada sebuah ganjaran gitu. Nah orang itu lebih cenderung untuk melakukan sesuatu karena ada ganjarannya. Ya sama kayak orang kerja. Kalau kita kerjanya bagus, nanti dapat image di mata bos itu bagus dan gajinya juga bagus dong gitu. Nah itu makanya ada ganjarannya. Makanya kita bekerja dengan bagus karena pengen gaji yang bagus. Sebenarnya kayak gitu, ya enggak? Nah kemudian imbauan yang ketiga adalah imbauan motivasional. Karena kita sadar bahwa setiap manusia itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau menurut Maslow, itu dia membuat piramida yang digambar di halaman 4.48 yang sebenarnya ini terbalik ini.
Jadi kebutuhan manusia itu yang paling penting, yang pertama adalah kebutuhan dasar. Jadi terus habis itu kemudian kebutuhan akan keamanan gitu. Terus ada kebutuhan untuk berorganisasi atau kelompok. Terus habis itu kebutuhan akan cinta dan pengalaman, dan kebutuhan untuk aktualisasi diri gitu. Nah, implikasinya ke kita gimana? Ya berarti kita memberikan sebuah pesan, menyusun sebuah pesan itu harus disadari dulu halayaknya ini sedang di kebutuhan yang mana gitu. Kalau halayaknya ini masih memikirkan buat makan hari ini, bisa makan hari ini aja udah cukup. Nah, kalau ngomong ke orang yang seperti itu, berarti kita nggak jauh-jauh dari kebutuhan makanan gitu. Penyampaian pesannya itu nggak jauh-jauh dari situ. Tapi kalau kita berhubungan dengan orang yang berada di kebutuhannya itu sudah kebutuhan yang lebih tinggi dari itu, misalnya kebutuhan untuk aktualisasi diri, yaitu orang yang doyan update status di Facebook atau apa, ya berarti penyampaian pesan kita itu bisa lebih ditingkatkan lagi ke ranah yang ngomongin soal Facebook, atau pesannya nanti kita sampaikan ke Facebook atau seperti itu gitu. Jadi yang jelas semuanya ini disesuaikan dengan halayaknya masing-masing. Bisa menggunakan beberapa jenis imbauan ini. Ini semuanya imbauan kepada kita yang nantinya berimplikasi kepada kita dalam menyusun pesan gitu. Oke, jadi begitu teman-teman, ini kuliah untuk hari ini. Untuk tugasnya, mau saya sampaikan di sini apa langsung saya posting di Facebook aja enaknya? Gimana tugas? Wah. Halo? Halo? Oke, karena ini audionya sedang macet, sedang nggak konsisten koneksinya juga. Nanti untuk tugasnya saya tulis di Facebook ya malam ini juga. Oke, teman-teman. Iya. Jadi nanti akan saya tuliskan tugasnya apa. Bagi teman-teman yang nggak masuk, mohon dikasih tahu ya, supaya nanti nggak ketinggalan, karena itu juga berpengaruh kepada nilai akhir. Oke, kalau gitu untuk perkuliahan hari ini saya sudahi dulu. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Sebentar ya, tapi jangan keluar dulu, ini mau saya absen. Mas Rudi, kemudian Mbak Dina, Mbak Desi, dan Mbak Yuli. Oke, bisa keluar dari fisik. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.